Oke, teman-teman, kita akan ada sesi selanjutnya yaitu sesi talk show. Sesi talk show ini akan ngomongin apa? Sesi talk show ini akan ngomongin seputar perkuliahan, gambaran perkuliahan kalau teman-teman masih ada yang bingung-bingung atau banyak pertanyaan. Sebelumnya pertanyaannya itu sudah dikumpulkan sama kakak-kakak TPS. Jadi hari ini kita akan mendiskusi tuntas sebagian besar dari apa yang menjadi kegelisahan teman-teman ya. Oke, aku akan ditemenin sama 2 orang narasumber kita. Tuh ya, aku panggilin narasumber kita, silakan masuk. Ada yang udah familiar dengan wajah-wajah cantik ini? Ya silakan. Formalitas dulu, salam ya. Ya biar formalitas kayak di talk show TV gak sih? Canda. Oke, silakan duduk. Ya boleh duduk sekarang, aku silahin duduk. Oke. Udah familiar ya dengan wajah-wajah cantik ini ya. Nah sekarang aku mempersilahkan kakak-kakak narasumber untuk kenalan dari yang berbaju hijau. Shalom teman-teman. Ya perkenalkan namaku siapa? Selena Gomez. Nampak sudah kenal ya. Di skip aja enggak canda. Ayo. Namaku Ripka, aku alumni SMA 103 dulunya. Alumni UI 2016 keperawatan. Terus apa lagi ya kak kenalannya? Pernah bekerja waktu itu di RSUI selama 2 tahun sebagai perawat. Sekarang sebagai staf siswa bersama Bang Riko. Salam kenal teman-teman. Pernah melayani di mana sebelum di Perkantas? Oh, pernah melayani di mana? Aku pernah melayani di gereja dulu waktu masih SMA sebagai pengurus remaja di HKBP. Terus aku juga sebagai pengurus Rokris waktu di SMA. Lalu lanjut sebagai pensis bersama Kak Anggi dulu TPS-nya. Terus lanjut jadi TPS selama 2,5 tahun. Terus aku ke kampus jadi persekutuan Oikumene UI dulu, Pertiwat namanya persekutuan tingkat keperawatan. Lanjut sebagai penilik, udah deh. Oke, Gitu. terima kasih Kak Ripka. Lanjut, kakak berbaju putih. Ya halo semuanya. Loh, gitu. Kenalin nama aku Audrey, aku sekarang semester 8 dari FMIPA UI angkatan 2022, jurusannya matematika. Terus dulu aku sekolahnya di SMA 58. Wih, SMA 58. Dulu aku jadi pengurus Rokris dan kelas 12 jadi pensis juga atau pengurus siswa. Di tahun pertama kuliah aku nggak jadi TPS gitu ya, jadi aku baru jadi tim pembimbing siswa di tahun kedua kuliah. Sekarang pimpin kelompok kecil dan di kampus di MIPA aku juga pimpin kelompok kecil kayak gitu. Salam Oke, kenal. terima kasih kakak-kakak. Nah, sebelum kita mau lanjutkan talk show kita teman-teman, aku mau mengundang teman-teman untuk menonton satu buah video. Kalau kuliah tuh kita harus belajar sendiri dan nyari tahu apa yang kita pelajarin. Banyak banget pasti tantangannya, terus ngeskripsi, ngorganisasi, dan pasti semuanya bakal capek. Yang paling kelihatan itu dari segi lingkungan pertemanan, di mana setiap orangnya itu memiliki tingkat individualis yang cukup tinggi. Terus juga dari segi lingkungan belajar di kelas juga itu udah beda banget. Bakalan lebih kompetitif aja dibandingkan dengan sekolah, walaupun cukup bebas dalam hal regulasi.
Tentunya sebagai manusia normal, saya memiliki ketakutan dalam mempersiapkan diri buat masuk perkuliahan nanti. Pasti bakal banyak banget yang harus dikerjain dan dipersiapin ke depannya nanti buat dunia perkuliahan. Aku lebih takut ke arah gimana caranya tetap jadi diri sendiri, tapi juga bisa beradaptasi di lingkungan baru tanpa kehilangan fokus utama di kuliah. Harus beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan, teman, kurikulum, dan juga metode pembelajaran yang ada di kampus saya. Takut kalau nantinya nggak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu juga takut gak bisa mengelola waktu dengan baik antara tugas, organisasi, dan kehidupan pribadi. Aku pengen nanyain tentang lingkungan di fakultas tersebut gimana, kayak ada magangnya kah, dan magangnya tuh ngapain, gimana gitu-gitu. Bagaimana mengatasi saat mereka overload, tapi mereka bisa mengatasi atau melewatinya. Mungkin bagaimana cara mereka membagi waktu mereka dalam belajar atau organisasi atau ekskul atau kegiatan bermain mereka. Oke ya, ini adalah video tentang keresahan, juga ekspektasi atau kegalauan teman-teman kelas 12 gitu ya, yang mempersiapkan untuk masuk ke dunia perkuliahan. Oke, sebelum kita membahas banyak hal, aku mau mengajak Kak Ripka dan Kak Audrey untuk main fakta atau mitos gitu ya teman-teman ya. Jadi aku akan sebutin kalimat, lalu Kak Audrey sama Kak Ripka akan jawab bersama-sama fakta atau mitos gitu ya. Nggak usah dipikir, nggak usah dieksplor, langsung fakta atau mitos gitu ya. Oke, yang pertama, kuliah itu harus belajar sendiri dan cari tahu apa yang kita pelajari sendiri. Fakta atau mitos? Fakta. Oke, yang kedua, kuliah banyak tantangan dan pasti bakal capek. Mitos. Oke, yang ketiga, lingkungan belajar kelas berbeda waktu sekolah dan nanti kuliah. 1, 2, 3. Fakta. Mitos. Mitos, oke. Yang 4, lingkungan pertemanan di perkuliahan sangat individualis. 1, 2, 3. Fakta. Oke. Kita beda-beda sih, Dre. Terakhir ya, terakhir. Di perkuliahan cukup bebas dalam regulasi. 1, 2, 3. Fakta. Oh fakta ternyata. Oke. Chemistry kita. Oke, kita explore ya teman-teman. Terkait dengan fakta atau mitos tadi teman-teman, pernyataan-pernyataan itu adalah sebenarnya yang ada di kegelisahan teman-teman, betul ya. Kalau ada banyak hal, kondisi-kondisi yang dipikirkan oleh teman-teman. Nah pertanyaannya nih Kak, bagaimana? Kan tadi pernyataan aku pertama, kuliah tuh harus belajar sendiri, cari tahu sendiri kayak gitu. Tadi sepakat ya, dua-duanya adalah fakta. Dan tantangannya pasti ada banyak. Tadi Kak Audrey bilangnya mitos ya, tantangan dan capek. Fakta, aku yang mitos. Oh ya, Kak ini mitos ya. Nah pertanyaannya adalah terkait dengan itu, gimana sih caranya untuk di dalam membagi waktu, dalam kelelahan tadi, juga kecapean harus belajar sendiri, eksplor sendiri, dan banyak kalau tadi di video tadi ada organisasi, pelayanan. Gimana kakak-kakak membagi waktu antara belajar, organisasi, ekskul, dan bermain? Karena kuliah juga pasti harus main, benar nggak guys? Setuju. Iya setuju ya, jangan kuliah doang, harus main juga. Oke, Kak Audrey boleh? Oke, kalau dari aku mungkin gimana caranya ngebagi waktu ya antara studi, terus main juga sama teman, terus pelayanan juga. Ya waktu maba sih masih semangat-semangatnya ya untuk main terus, pokoknya pulang malam aja karena teman-teman juga masih pada main gitu di kampus. Tapi mungkin ya mengingat gitu ya prioritas kita sebagai nanti ketika udah masuk kuliah sebagai mahasiswa ya yang harus dikerjakan duluan utamanya adalah peran sebagai mahasiswa gitu. Jadi ikut kelas, mengerjakan tugas kayak gitu, jangan sampai
waktu mainnya itu nanti mengganggu waktu tidur dan gak jadi bangun pagi kayak gitu. Dan tugas-tugas juga jangan sampai ketinggalan gitu ya, karena waktu maba tuh rasanya masih semangat untuk tadi selain main mau ikut-ikut kepanitiaan atau organisasi gitu. Jadi apapun tawarannya rasanya pengen diambil semua waktu maba kayak gitu. Nah kalau gak nanya-nanya ke orang dan gak cari tahu tentang organisasi atau kepanitiaan itu, dan kalau gak ingat kapasitas diri, menurut aku itu akan jadi sangat melelahkan gitu. Jadi ya selain tahu prioritas kita sebagai mahasiswa nanti kayak gitu, ingat juga sih kapasitasnya, bukan berarti ambil organisasi atau kepanitiaan itu salah, tapi yang banyak aku jumpai gitu ya, baik dulu aku waktu maba ataupun teman-temanku, kadang-kadang karena terlalu semangat dan teman-teman juga pada ikut organisasi kepanitiaan yang kayaknya rame gitu ya, teman-teman pada ikutin, tuh jadi FOMO doang gitu, kayak pengen deh ikut ini, jadi diambil semua, akhirnya yang sering aku jumpai juga malah yang didahulukan adalah mengerjakan tanggung jawab di organisasi dan kepanitiaannya. Akhirnya justru tugas-tugas kuliah yang ditelantarkan kayak gitu. Ya jadi menurut aku mengingat prioritas kita sebagai mahasiswa ya yang harus didahulukan mengerjakan tugas, ikut kelas kayak gitu. Dan mungkin karena dulu aku juga mulai tahun kedua jadi pelayan siswa kayak gitu, ya itu juga perlu dikelola gitu ya waktunya dengan baik, karena di hari-hari biasa juga kalau di pelayanan siswa gitu ya kita harus visitasi atau kelompok kecil di weekday, pulang kuliah kayak gitu sambil nunggu adik-adik kelompok kecil pulang sekolah juga. Ya jadi lihatlah prioritasnya apa kayak gitu ya, selain mahasiswa apakah main juga jadi prioritas atau itu nanti bisa dikesampingkan atau ditaruh di bawah dulu kayak gitu. Itu sih dari aku. Oke, jadi membagi waktu adalah lewat melihat prioritas gitu ya Kak. Kalau boleh tahu organisasi apa Kak waktu awal-awal itu yang sampai tadi Kak Audrey bilang banyak diikutin, diokein semua. Mungkin 3 organisasi yang pernah diikutin? Ya aku ikutin dulu. Sebelum pelayanan siswa? Sebelum pelayanan siswa ya, kalau masih tahun pertama kuliah aku ada ikut kepanitiaan di departemen aku, departemen matematika. Terus aku ikut himpunan juga, himpunan departemen, dan waktu itu sempat ikut kepanitiaan yang se-UI tapi cuman kurang lebih 3-4 bulan sih. Gitu. Cukup padat ya teman-teman ya. Nah menarik nih, Kak Ripka ternyata tadi sebutnya mitos. Kenapa nih Kak? Jelasin sedikit aja. Karena aku sebenarnya nggak begitu ikut organisasi kepanitiaan kampus. Karena aku waktu maba kan udah jadi TPS dan aku jadi panitia KKR waktu itu Kak. Wah luar biasa. Wow gitu. Nggak cuma, aku inget sih dulu tuh kalau aku mau ngambil sesuatu, aku bilang dulu ke kakak mentor atau kakakku gitu. Izin dulu. Nggak izin sih, cuma diskusi aja, ngambil ini nggak ya Kak gitu. Nah sebenarnya ada yang mau aku ikutin waktu itu, cuma PKK aku tuh bilang gitu ya, kenapa kamu mau ikut itu? Jadi selalu dia tanya kenapa, jadi what's behind aku ikutin itu. Jadi menurutku sih kalau ngomongin manajemen waktu ya, nggak langsung dari manajemen waktunya dulu sih, tapi kegiatan-kegiatan apa yang kamu pilih dan kenapa kamu pilih itu dulu supaya bisa ngatur dengan baik. Jadi ditanyain kenapa aku mau milih itu gitu-gitu, terus ditanyain juga kalau tadi Audrey bilang kapasitas. Kalau aku mungkin terkait kapasitas waktu itu. Karena yang mau aku ambil UKM-nya itu teater, waktu itu pengen nyoba. Terus ternyata hari Sabtu Minggu. Sedangkan ya Sabtu Stufel gitu, Minggu dulu masih sempet pelayanan di gereja di awal-awal. Jadi kayak ya udah nggak aku ikutin gitu sih. Jadi kenapa aku bilang mitos? Karena menurutku sih aku masih bisa seneng-seneng sih Kak gitu. Kecuali bahkan skripsi menurutku aku masih bisa ya udah nyantai aja gitu. Mantap banget kalau Kak Ripka gitu. Tapi artinya dengan kita melihat what's behind dan melihat prioritas, sebenarnya priority dan what's behind itu yang menolong kita supaya benar Kak.
tidak kelelahan gitu ya. Dan kapasitas sih, Kak. Iya, kapasitas ya. Perkuliahan tidak menjadi momok yang capek gitu Benar. ya. Makanya itu disebut mitos. Mungkin ini ya Kak, kayaknya beberapa jurusan tuh sekarang ada yang wajib ikut kepanitiaan. Kalau aku tahu dari beberapa mahasiswa gitu ya. Jadi kalau mau masuk di awal, semua banyak tawaran. Menurutku benar-benar harus tahu detail, ini memakan waktu berapa lama, dan tugas mau akan gimana semester ini. Jadi kamu bisa ngurutin nih, mana sih sebenarnya yang harus aku ambil gitu sih Kak. Ya, terima kasih. Selanjutnya nih Kak, kalau misalnya nih, mengapa kalau misalnya di tengah kesibukan itu kayak gitu ya. Tadi Kak Audrey juga sibuk awal-awal kan, ada hima dan sebagainya kayak gitu, ambil kepanitiaan sampai UI, dan juga tadi Kak Ripka akhirnya mengambil maunya teater terus mempertimbangkan ini itu. Kenapa kakak-kakak ini tetap memilih untuk pelayanan di tengah perkuliahan pada masa itu, dan sekarang Kak Ripka udah bekerja pun tetap melayani? Kak Ripka dulu. Kalau aku mungkin kenapa memilih, kalau aku mungkin pertanyaannya bukan memilih sih, karena menurutku mungkin tadi iya Bang Riko juga disebutin sih, sebenarnya respon keselamatan itu kan ya melayani kan. Jadi sebenarnya bukan kamu pilih pelayanan atau enggak, tapi ya memang kamu harus melayani. Gitu menurutku sih. Nah yang perlu digumulkan adalah melayani di mananya. Gitu sih Kak. Jadi kenapa aku tetap melayani, dulu aku inget ketika aku kerja di perawat, itu kan di RSUI ya. Aku tanya sama fakultasku, kalian masih butuh PKK enggak? Dan aku menawarkan diri gitu buat jadi PKK karena respon keselamatan, dan aku menikmati dulu aku pernah diginiin gitu. Jadi aku mau melayani lagi gitu sih Kak. Oke, dulu pernah diperjuangkan dan dimuridkan, mau kembali melayani ya. Kalau Kak Audrey ada tambahan sedikit? Kalau kenapa, awalnya aku juga menikmati gitu ya waktu masih siswa dikasih kenyamanan gitu. Masa kakak-kakak tuh sangat merangkul aku di pelayanan siswa kayak gitu, dan jadinya rindu juga untuk membagikan hal yang sama ke siswa-siswa kayak gitu. Dan ya setuju sih, masa bukannya kita yang milih gitu ya buat melayani, karena kupikir dan yang aku sering dengar juga, masa pelayanan kan bukan cuman ketika kita ada di gereja kah, atau kayak kita lagi di mimbar gitu jadi MC, tapi lewat studi pun itu bentuk pelayanan kita gitu ya, ketika kita bisa mengerjakannya dengan baik kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Oke. Kita jam ke pernyataan yang fakta dan mitos tadi ya Kak. Tadi kan ada cukup bebas gitu ya dalam regulasi gitu ya. Nah, dalam kebebasan regulasi yang ada di perkuliahan itu, bagaimana kakak-kakak ini bisa tetap menjaga integritas di tengah regulasi yang bebas, terus ditambah lagi sulit nih. Tadi kan perkuliahan cukup banyak tantangan, sulit juga kayak gitu. Ada juga harus belajar sendiri, itu kan juga sulit kan. Gimana pengalaman Kak Audrey? Oke, kalau jaga integritas di tengah kesulitan, kalau yang kupikir gitu ya, kalau kuliah yang sulit itu ketika ya teman-teman melakukan hal itu dan kayaknya udah diwajarkan aja gitu ya melakukan itu. Contohnya tadi ya yang disebutin misalkan titip absen kayak gitu. Aku tuh takut gitu ngeliat teman-teman yang kayak kok berani sih titip absen, nanti kalau dipanggil dosen gimana gitu kan. Tapi kayaknya orang-orang tuh mewajarkan hal itu, kayak gak apa-apa lah kasih tanda tangan kita ke teman gitu, dan akhirnya titip absen kayak gitu. Jadi kayak itu yang mungkin mendorong teman-temanku juga untuk ya udah gak apa-apa titip absen, karena yang lain tuh selama ini aman-aman aja gitu kalau titip absen kayak gitu. Ya tapi mungkin bersyukurnya udah tahu hal-hal itu salah dari sebelum masuk kuliah sih. Jadi udah bisa cegah juga gitu ya, sebelum masuk kuliah ya udah tahu gak boleh nyontek, gak boleh titip absen, gak boleh bolos kayak gitu kalau kuliah. Walaupun yang aku rasakan ya, kalau pas kuliah ada juga nih kadang-kadang dosen yang kayak
ya udah saya nggak peduli kalau kalian nggak masuk kelas kayak gitu. Yang penting kalian mengerjakan tugas-tugas kalian dengan baik kayak gitu. Rasanya kayak ini kan dosen yang ngomong ya, jadi kayak nggak apa-apa aja kayak gitu. Ya tapi integritas itu kan ya bukan hanya ketika ada orang yang ngelihat juga gitu kan. Jadi ya ketika sadar Tuhan yang menilai kita gitu. Jadi menurutku itu menolong kita untuk tetap berintegritas juga sih. Dan bersyukurnya sekarang ketika pelayanan ini pun aku tetap ada di dalam komunitas yang menolong pertumbuhan imanku gitu ya. Jadi hal-hal kayak itu tetap dibahas dan diingatkan, dan itu menahanku untuk gak melakukan hal-hal kayak gitu. Oke, berarti integritas itu melebihi regulasi yang ketat gitu ya Kak. Kalau misalnya dulu SMA masih ketat tuh regulasi, pas kuliah udah mulai longgar, integritas tuh beyond that, ya kan? Gitu. Kalau Karib Kak, ada yang mau ditambahin? Mungkin tambahin, iya sesuai firman sih, melekat pada firman, menolong kita untuk berintegritas gitu. Nah menariknya gimana cara kita melekat firman, aku baru baca si bilangan Research Center tentang Gen Z, tentang pertumbuhan spiritual Gen Z. Terus dibilang bahwa ternyata orang yang cenderung lebih suka baca firman, itu adalah orang yang ikut komunitas dan punya mentor gitu. Nah jadi mungkin kita bisa sih bertumbuh sendiri gitu. Tapi ternyata Gen Z sekarang tuh sangat butuh ditolong lewat mentor dan juga komunitas itu sih. Nah aku menikmati sih dalam komunitas juga kita bisa keluh kesah sih. Tadi dia nyontek loh padahal gue gini-gini. Maksudnya bisa sharing dan saling menguatkan gitu. Jadi aku menyarankan, bahkan mungkin mengencourage teman-teman, salah satu hal yang udah jadi fokus utama nanti di kampus, cari kelompok kecil sih gitu. Karena itu research yang ya se-Indonesia gitu ya, dan emang udah bener terjadi, dan aku juga menikmati hal itu. Jadi komunitas menolong untuk aku bisa tetap kuat, teguh, berintegritas sih Kak di tengah kuliah ini gitu. Ya, aku juga jadinya melihat adalah anugerah juga ya sebenarnya teman-teman dari SMA udah punya komunitas, punya kelompok kecil, udah membiasakan hidup dalam kebenaran. Sebenarnya itu juga menjadi akar ya dan support untuk bisa bertahan berintegritas dalam perkuliahan. Begitu ya tadi aku nilai dari pengalaman dari kakak-kakak. Aku mau nambahin kondisi dikit dong Kak. Gak boleh. Boleh dong. Ya yang aku lihat nih waktu kuliah, kalau mungkin di sekolah kita kan ada rockris kayak gitu ya. Dan kadang-kadang masih ada yang datang terpaksa karena mungkin gurunya tuh absen gitu di rockris, dan itu kayak nanti ada semacam ancaman gitu kayak ini akan mempengaruhi nilai kalian kayak gitu, secara khusus nilai agama lah ya. Tapi kalau di perkuliahan, kalau di kampus ikut persekutuan Jumat yang diadakan PO gitu ya, PO di kampus atau PMK, itu tuh nggak wajib kayak gitu. Kalau maba dulu aku emang ada untuk ambil nilai apa ya, kayak semacam keaktifan gitu dari organisasi. Jadi kalau mau ikut organisasi harus ikut kegiatan keagamaan, misalnya berturut-turut gitu berapa kali nih waktu maba kayak gitu. Tapi setelah dapet status aktif itu ya udah terserah mau ikut atau enggak kayak gitu. Makanya biasanya kalau misalkan siangnya ada kuis tuh udah deh nggak usah ikut persekutuan Jumat kayak gitu biasanya. Atau mulai minggu depannya udah mulai malas juga karena kan nggak ada yang memaksakan kita untuk wajib hadir nih di persekutuan Jumat kayak gitu. Tapi sama sih, aku juga mendorong teman-teman untuk nanti ya tetap cari persekutuan dan komunitas itu kayak gitu. Pesan sponsor teman-teman. Iya, terkait dengan itu Kak, gimana caranya mengenali komunitas yang berdampak positif buat kita? Kan tadi terkait dengan persekutuan, tapi mungkin di benak teman-teman komunitas itu kan bisa organisasi lain gitu. Organisasi di kampus juga ada persekutuan Kristen bisa juga gitu. Di tengah tantangannya adalah sebenarnya pertemanan di kampus tadi ada isu individualis kayak gitu. Nah gimana menemukan komunitas-komunitas yang tepat dan berdampak itu, apa aja sih yang harus kita lihat gitu untuk menentukan gue mau ikut ini aja gitu. Silakan. Dari dulu kali.
Yang masih kuliah Kak. Oh iya, yang masih kuliah. Gimana caranya menentukan organisasi itu baik atau enggak gitu ya? Ya menurut aku organisasi yang ada tuh ada karena hal-hal baik gitu sih. Jadi aku rasa setiap organisasi punya tujuan yang baik gitu. Kenapa organisasi itu diadakan kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mau nanya organisasi baik atau enggak, kayaknya itu akan jadi subjektif juga kali ya. Menurut aku baik, tapi mungkin menurut temenku belum tentu organisasi itu baik kayak gitu. Jadi mungkin ya apa sih yang kita cari dari organisasi itu, dan mungkin bisa tanya juga ya ke orang-orang yang sebelumnya udah ada di dalam organisasi itu, bukan hanya PMK atau PO, tapi misalkan kayak tadi aku sempat ikut himpunan, aku pun tanya-tanya dulu gitu ke kakak-kakak yang sebelumnya udah ikut gimana kerjanya dan gimana lingkungannya juga, karena menurut aku lingkungan juga akan berpengaruh gitu ya ketika kita ikut suatu organisasi. Ya jadi gimana cara melihat baiknya, menurut aku ya cari tahu dulu apa yang kita mau dari organisasi itu. Nanti ketika cari tahu dan bukan hanya baca-baca gitu ya, tapi mungkin tanya-tanya juga ke orang yang udah pernah ikut, itu akan bisa melihat juga sih kayak apakah organisasi ini baik atau enggak, atau dari teman-teman kita kayak gitu ya. Kan kita bisa ngelihat ya teman yang mungkin mendukungkah atau malah mengarahkan kita semakin buruk dan jauh dari Tuhan kayak gitu. Oke, kalau Karib Kak? Kalau aku setuju sebenarnya definisi baik beda-beda. Tapi aku mengacu lagi ya yang research yang aku baca itu, kan tadi ternyata sebenarnya komunitas itu menolong si Gen Z ini tuh lebih senang baca firman dan lebih rutin gitu. Nah tapi menariknya ternyata di research itu bilang ternyata sedikit Gen Z yang punya komunitas dan punya mentor. Mereka lebih banyak komunitas sekolah dan komunitas kampus gitu. Dan mereka kan juga nge-research gitu ya yang ikut komunitas sekolah ini, ternyata kurang, nggak lebih baik lah daripada si yang ikut komunitas gitu. Jadi kalau ngomongin tentang baik atau enggaknya itu tergantung kamu mau mengasah skill, mau mengasah karakter gitu. Tapi pertama-tama menurutku adalah ya kita sebagai orang Kristen pasti terkait pertumbuhan kan, pertumbuhannya seperti lagu pengutusan kita gitu. Jadi cari dulu yang emang sungguh-sungguh menolongmu bertumbuh. Ya aku waktu kuliah tuh punya AKK yang dia tuh sebenarnya nggak pelayanan di PO, nggak pelayanan di PMK, tapi AKK-ku dulu. Karena aku ngekelompok kecilin dia tuh udah semester 3 atau 4 lah, jadi dia udah nggak engage gitu lah sama PMK. Tapi dia ini aktif banget gitu ya, organisasinya aktif, terus bahkan dia mapres gitu. Cuma aku menyadari sih sebenarnya dia milih apa ya, yang penting tuh dia rajin ikut kelompok kecil menurutku. Ya kalau terkait nanti organisasi apa yang dia pilih, baik lagi kapasitas orang beda-beda dan what's behind-nya itu apa yang perlu diajarin kan. Jadi yang penting kelompok kecil dulu, nanti kamu mau milih apa, cobalah kamu diskusikan, menurutku gitu sih Kak. Oke, berarti yang penting menemukan komunitas tempat kita terus bertumbuh secara karakter, dan komunitas-komunitas lain yang masih dibutuhkan untuk ada di what's behind itu mengikuti, begitu ya. Oke, nah pertanyaan penutup nih Kak. Kan tadi kakak-kakak udah kasih tahu ya, tadi kasih tahu nggak ya jurusannya apa ya? Aku kasih tahu. Oh ya kan, kasih tahu ya, dong. keperawatan dan matematika gitu ya. Nah, teman-teman di sini juga pasti masih bergumul dalam pemilihan jurusan, betul ya? Karena juga terkait dengan apa yang akan di ujian lolos atau enggak. Aduh nggak lolos ini, ganti deh jurusannya, yang penting masuk kampus ini gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih relevansi jurusan yang kakak-kakak pilih dengan isu terkini di Indonesia ini mungkin ya? Maksudnya kan kalau kuliah juga nggak hanya tentang belajar gitu ya, tentang diri sendiri, tapi harusnya kehadiran kuliah kita ada relevansinya begitu ya. Menurut Karipka dan Kak Audrey gimana? Karipka dulu. Kalau aku relevansi jurusan yang kuambil sama isu
Indonesia ya itu udah jelas sih Kak, masalah kesehatan kan. Ya dulu ya kalau kesehatan itu kan dulu keperawatan tuh emang ada praktek-prakteknya gitu, jadi emang udah mencicipi rumah sakit dan aku juga udah kerja. Dan isunya itu kan biasa sih apa sih teman-teman kalau ke rumah sakit dirawat atau ngejenguk perawatnya apa? Jutek, perawatnya apa? Judes, ya sama ya gak sih Jutek sama Judes? Perawatnya apa? Atau kayak ya cuma isu-isu gitu-gitu doang gitu. Sebenarnya ternyata aku sebenarnya belajar ya, dulu ya kami tuh selalu baru semester 1 nursing is care gitu mulu gitu. Jadi sebenarnya ya aku bersyukur aku jadi belajar sih. Sebenarnya kalau orang mau sembuh bukan cuma fisiknya doang, tapi kalau dulu aku di kampus belajar lihat orang tuh secara holistik gitu. Jadi jangan cuma penyakitnya, kesehatannya doang, tapi spiritualitasnya, kesehatan mentalnya, bahkan keluarganya juga kita harus care gitu. Jadi kalau menurutku sih ya menjawab isu kesehatan ya dengan jurusanku sebenarnya itu bisa ditolong ya. Ya aku bersyukur dulu RSU itu rumah sakit pendidikan internasional apa gitu ya visinya. Dan benar-benar nursing is care gitu-gitu kan. Jadi aku bersyukur ternyata ketika aku datang, beneran loh ternyata keluarga dan pasien tuh nggak cuma butuh, dokter kan cuma visit sekali, beberapa kali gitu. Ternyata butuh yang perawatan care-nya itu gitu. Nah tapi kalau terkait pekerjaanku sekarang, aku menikmati ini bentuk pemeliharaan Allah buatku sih. Aku dulu orangnya tuh nggak pedulian banget, dan mungkin masih sampai sekarang masih ada gitu ya nggak peduliannya. Tapi dengan jurusan yang kuambil, ya menjawab isu sekarang, ya aku jadi bisa melihat orang itu secara holistik dan ya bisa care ke orang itu. Dan apa sih kalau aku sekarang kan melayani ya Gen Z kan, ya aku juga Gen Z sih. Apa sih isu terbesarnya? Isu terbesarnya kan kesehatan mental kan, karena gadget media begitu accessible-nya tinggi gitu, jadinya kesehatan mental itu. Dan aku jadi bisa melihat oh kenapa ya orang ini begini, dan bisa menolong mereka dan bisa peduli lah gitu. Jadi menurutku itu relevansinya sih Kak. Jadi nggak cuma belajar doang, tapi bisa melihat apa yang bisa diberikan untuk menjawab isu itu. Gitu. Kalau Dri? Kalau aku jurusannya matematika gitu ya. Sebenarnya waktu awal-awal pilih kuliah pun alasannya ya karena aku sukanya matematika doang gitu. Aku nggak terlalu suka mata pelajaran lain di sekolah yang bukannya berarti jago ya teman-teman. Cuman maksudnya itu doang pelajaran yang bisa aku nikmati waktu sekolah. Waktu sekolah ya. Tapi waktu kuliah ternyata wah susah juga ya matematika ini kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu awal-awal kuliah pun aku jadi bingung sendiri gitu karena belajar ilmu yang menurut aku kayak abstrak banget nih, kayak belajar matematika ini, belajar ruang dan segala macam kayak ini buat apa ya, kayak gitu. Walaupun sebenarnya di awal kelas, masa sebelum mulai kelasnya gitu ya, dosen-dosen tuh selalu kasih tahu kayak ini nanti akan berguna untuk 3 semester yang akan datang kayak gitu. Jadi sebenarnya masih agak ya ampun masih lama banget ya, ternyata kepakainya nih nunggu tahun ketiga dulu baru ternyata kepake kayak gitu. Tapi bersyukur sih bisa mulai melihat juga kayak kenapa ya belajar ini matkul-matkul yang ada di jurusan matematika. Mungkin mulai dari semester 3 atau 4 karena itu udah sesuai dengan peminatan dan udah matematika banget gitu kan. Yang ternyata di jurusan aku mulai dari semester 3 ya belajarnya pembuktian yang sangat detail kayak gitu, menolong aku untuk berpikir kritis. Dan juga menyimpulkan sesuai fakta dan data kayak gitu. Jadi nggak asal-asal menyimpulkan, nggak sembarang membuat pernyataan, tapi ada bukti-bukti yang jelas, detail dan terstruktur kayak gitu. Aku sangat menikmati sih belajar itu. Ya sangat menjawab isu akhir-akhir ini. Banyak orang menyampaikan statement-statement tanpa data ya. Benar. Oke. Kosong. Iya. Nah kita udah pada penghujungnya nih kakak-kakak dan teman-teman. Aku boleh meminta untuk Kak Audrey dan Kak Ripka memberikan sedikit closing statement. Kesimpulan untuk teman-teman di sini yang
akan memasuki perkuliahan. Silakan. Dari siapa dulu? Karipka dulu. Yuk. Apa ya? Nikmatilah perkuliahanmu. Udah itu aja. Audrey. Lebih ke Semuanya agak boomer ya dia ya. Oke. Oh tapi mereka berdiri Oh standing iya ovation loh, loh standing dengan ovation ya. kalimatku. Kak Audrey, closing statementnya. Ya kalau dari aku, untuk teman-teman yang sekarang juga masih bergumul ya untuk jurusan, bahkan setelah kuliah nanti mau kemana, ya dari sekarang doakan dan cari tahu banyak-banyak. Dan nanti selama masa kuliah pun seperti yang tadi aku tetap dorong teman-teman untuk cari komunitas dan persekutuan, jangan jauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada karena itu menolong kita untuk tetap bertumbuh dan ada di jalan yang benar gitu. Iya. Yeay. Oke, terima kasih kakak-kakak. Semoga ini menolong teman-teman untuk mempersiapkan diri dan membekali teman-teman memasuki dunia perkuliahan. Boleh meminta dengan kasih Karipka untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk perbincangan yang telah terjadi. Kami bersyukur kalau kami boleh mendengar secuplik terkait perkuliahan yang akan kami nikmati nanti ke depannya secara khusus untuk adik-adik siswa kelas 12. Menyerahkan kepadamu ya Tuhan, kiranya apa yang menjadi perbincangan ini boleh Tuhan taruhkan ke dalam hati setiap yang mendengar, sehingga juga boleh sungguh-sungguh merenungkan dan memakainya nanti kelak ketika mereka sudah memasuki dunia kampus. Tuhan kiranya yang boleh terus menjaga, anugerah-Mu yang boleh terus menyertai setiap pikiran, setiap perasaan dan perbuatan mereka. Sehingga kami berdoa ya Tuhan di dalam segala ketakutan ataupun overthinking terkait masa depan, Tuhan kiranya yang boleh menolong mereka, memegang kendali atas masa depan mereka. Menyerahkan setiap pembelajaran, setiap organisasi, kepanitiaan, bentuk pelayanan, apapun yang akan mereka kerjakan nanti, kiranya itu boleh sungguh-sungguh di dalam pergumulan bersama Tuhan dan boleh di dalam ketekunan mengetahui kehendak Allah tentang apapun yang akan mereka ambil di perkuliahan nanti. Kami sungguh menyerahkan juga kelanjutan ibadah ini, Tuhan kiranya yang boleh terus sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini, amin. Oke, tadi saya duduk di belakang, terus dari awal sampai akhir. Terus pas sesi utama kita, sesi Bang Riko, wah siswa-siswa tuh matanya ngelihat Bang Riko terus gitu. Jadi betapa Bang Rikonya saking semangat beritain firman, kuat beritain firman bagi kita. Jadi mari kita apresiasi pembicara utama kita, Bang Riko. Oke, meminta kesediaan panitia untuk memberikan apresiasi buat Bang Riko, Kak Ripka, dan Kak Audrey. Oke, fotografernya silahkan difoto. Bang Riko, nggak difoto dulu. Bang Riko dulu udah, Kak Ripka. Oke, kita beri aplaus sekali lagi teman-teman dengan kencang. Thank you pelayanannya Kak Riko, Kak Ripka, Kak Audrey. Oke, thank you teman-teman. Nah, kita juga ucapkan terima kasih buat teman-teman kita, MC, pemusik, aser, kolektan. Dan tahu nggak teman-teman, rahasianya apa nih? Mereka bisa terlibat dalam pelayanan kita hari ini karena mereka dulunya 2-3 tahun, 4 tahun yang lalu adalah peserta-peserta KPD juga. Jadi kelak nanti 2-3 tahun lalu ke depan kamu akan jadi panitia, jadi pelayan. Mari kita apresiasi teman-teman dari MC kita Kak Anggi dari Perbanas 2014, Rachel dari ITS 2020, Jeremia Binus 2020 nanti sekaligus aja ya. Terus Evander UI 2019, Wilorik Perbanas 2015, Tama Trisakti 2019, Febrian Binus 2020. Kita beri aplaus buat para pelayan kita. Next,
Aser Kolektan ada Keiva, Margareta, Bezalel, Manuel, dan Jordan. Kita beri aplaus buat mereka. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan ada kelompok sharing. Nah, teman-teman sudah dibagikan tadi ada di dapat nomor ya? Udah ya? Nah, teman-teman ini ada sesi ini sesuai nomor. Nanti saya panggil nama-namanya, nama pemimpin kelompok sharingnya, teman-teman ada di kelompok tersebut. Ya, yang pertama, oke, Audrey 1, Ibre 2, Damel 3, Eca 4, Yolanda 5, Jen 6, Austin 7, Petrus 8, Excel 9, Tessa 10, Esther 11, Pelangi 12, Hanes 13. Oke, udah tahu ya nomor-nomornya. Oke, kita juga beri aplaus buat pelayanan mereka teman-teman. Thank you ya teman-teman. Oke, terakhir, kalau kita bisa menikmati hari ini kebaktian pengutusan dan doa KPD 2026, karena ada teman-teman panitia yang mempersiapkan kepanitiaan ini, acara ini selama 10 bulan, kurang 7 bulan maksudnya. Sekitar 3 bulan lah. Ada Bang Niko dari BINUS, staf pengarahnya Bang Niko dari BINUS 2015, ketuanya Kak Deva, Unsada 2017, sekbennya Kak Esther, PNJ 2019, acaranya ada Grandi, UP 2017, ada Stephen, ITB 2019, dananya ada KCGC 2000, LSPR 2015, Kak Greti UPJ 2015 dan juga Kak Melan Atma 2015. Ada lagi nggak panitianya? Ya ada ininya, tim-tim juga yang ikut terlibat. Ada Kak Evan, Kak Jans, Kak Levi, Kak Audrey lagi, Kak Roy, Kak Beni, Kak Abi dan Kak Elis. Terima kasih Kak Elis. Ya kita beri aplaus buat pelayanan mereka teman-teman. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku ada saat ini semua